Sekarang Indonesia pakai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama, ada Kristen, ada Katolik, ada begini, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Nah, intinya itu pada ketuhanan yang Maha Esa ini. Tapi penjabaran ketuhanan yang Maha Esa dalam ritual dan dalam action ini tentu berbeda, tapi semua percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sholat dan ibadah bisa beda, tapi seluruh agama kan minta makmur, minta adil, minta pinter, minta bersatu. Itu kan sama. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak sekuler. Artinya agama-agama ini dilindungi. Ada orang merusak gereja, jangan dibiarkan, ada pidananya. Ada orang menginjak Quran, ada pidananya. Artinya negara tidak acuh tak acuh, tapi tidak mengatur kepada ritual agama. Ini kan luar biasa, Pak. Lah anehnya orang luar biasa itu, orang Indonesia ini yang luar biasa dibuang diganti yang ecek-ecek. Kita ini orang Indonesia punya rasa minderwar, the hate kompleks karena terlalu lama dijajah, Pak. Jadi kalau kita pergi ke Arab itu belum 2 tahun, kalau pulang itu lebih Arab dari Arabnya, Pak. Lalu ya maaf barangkali itu lalu pakai pakaian yang matanya tinggal kelihatan matanya tok, kan tambah medeni, Pak. Dan itu melanggar HAM. Melanggar HAM kenapa? Dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia gitu. Padahal itu budaya Arab, bukan syariat. Nah, budaya Arab itu sudah ada sebelum Islam. Nah, syariat itu boleh membuka muka, membuka tangan, tapi jangan membuka celana. Jadi ini kacau, Pak, kacau. Dan ini ternyata bukan hanya yang pergi ke Arab, yang pergi ke Amerika sama saja, Pak. Ke Amerika belum 2 tahun, itu pulang lebih koboi daripada George Bush, Pak. Gayanya, pikirannya, seakan-akan tidak ada yang lebih baik daripada Amerika. Dari mana dia itu? Itu hanya karena minderwar, the hate complex. Dan ini tidak hanya melanda saudara-saudara yang tepuk tangan, tapi ini melanda intelektual kita dan pemimpin-pemimpin kita. Sehingga konsepsi keindonesiaan itu lalu dicampakkan begitu saja. Jadi Pancasila bukan negara agama, bukan negara sekuler, dan bukan negara ateis. Jadi adalah negara yang bukan-bukan. Negara yang bukan. Nah, itu dari segi ketuhanan. Dan kita tidak usah merasa terkekang orang Islam itu dengan adanya Pancasila. Terkekang apanya? Karena itu adalah inti daripada syariat. Kenapa tidak teksnya? Karena teksnya ini harus berjalan pada civil society, bukan pada nation state. Nation state ini umbrella for all. Kalau ingin melakukan sendiri, silahkan pada jamaiyah yang disebut civil society. Silahkan di NU, silahkan di Muhammadiyah, silahkan di PGI, begitu. Dan konsep ini luar biasa, Pak. Coba bandingkan dengan tadi ateisme, negara agama, dan negara sekuler.
Sekarang persatuan. Kenapa persatuan Indonesia? Kok tidak ditekan persatuan dunia? Loh, Quran itu bilang persatuan itu kebangsaan, Pak. Internasionalisme itu ta'aruf. Saya tidak pakai dalil karena tidak semuanya ngerti dalil. Dan yakinlah bahwa saya kiai pasti ada dalilnya, gitu aja. Pasti ada dalilnya. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi bangsa dan kabilah ini dibuat dengan identitasnya sendiri. Internasionalisme itu adalah ta'aruf, lita'arafu. Artinya interdependensi. Tetapi masing-masing mempunyai dependensi sendiri yang harus dihargai. Jadi hanya negara yang berkebangsaan yang bisa bangkit menjadi negara besar. Kalau tidak akan menjadi negara kuli, termasuk Indonesia. Siapa bilang, Pak, Amerika itu tidak nasionalisme egois? Siapa bilang? Itu anak buahnya hilang aja di Papua 2 orang aja, udah negaranya ribut sampai mana-mana. Tapi kita yang digantung di mana-mana, tenang. Jadi tidak ada itu. Jadi persatuan Indonesia bukan anti internasionalisme. Karena persatuan kebangsaan itu adalah azali secara filosofis. Nah, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan, Pak, seluruh agama mulai dari teologi bergeser kemudian ke ritual, bergeser kepada pengabdian sosial, ujungnya kan mesti kemanusiaan, Pak. Jadi diambil ujungnya saja, Pak, bukan diambil sholatnya begitu. Diambil ujung. Jadi hanya agama yang berhasil, yang sampai kepada kemanusiaan, maka ara'aitalladzi yukadzibu. Ini yang tidak ngerti tenang saja. Kamu pengen tahu ya orang yang mendustakan agama, kaya agama tapi dusta, bahwa mereka yang beragama tidak sampai kepada kemanusiaan. Itu masih ditambah lagi yang adil dan beradab. Kalau tidak berpakaian masuk Facebook itu adab apa enggak? Nah, adil inilah maka posisi Indonesia harus non-blok. Tidak boleh pro barat, tidak boleh pro timur, dia harus menegakkan kebenaran. Jadi Indonesia haruslah memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat. Hari ini kita sedang terkesima untuk membenarkan yang kuat, tetapi kurang memperkuat yang benar. Dan itu bukan hanya salah kita, hukum kita pun masih begitu. Kalau orang korupsi sedikit, insya Allah gampang tertangkap. Karena tidak bisa diratakan, Pak. Jadi kalau mencuri itu sekian besar, rata jadi aman, begitu loh. Jadi semua bicara senturi, sak DPR-nya, supaya dibuka ini seterang-terangnya, akhirnya ditutup segelap-gelapnya. Ini yang tepuk tangan belum kebagian aja, otak kebagian. Nah, artinya ini besar ini, Pak, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke 4, itu lebih jitu lagi, Pak, itu, Pak. Perhatikan, Pak, kata-katanya. Saya yakin bahwa ini anugerah yang maha kuasa. Kerakyatan, bukan keelitan, Pak. Kerakyatan, tapi yang dipimpin. Jadi kita memerlukan bimbingan, tidak dibiarkan hanya atas nama demokrasi yang dipimpin, tapi pemimpin ini dalam hikmat
kebijaksanaan, itu pun masih dalam permusyawaratan, dalam perwakilan, lengkap. Saya ingin tahu hikmah itu apa. Saya pernah belajar filsafat, ya jelek-jelek lah, sekalipun dari pesantren saya juga belajar filsafat, tapi ya enggak jelek lah, lumayan gitu ya. Yang namanya hikmah adalah inti daripada fenomena. Jadi kalau ada hukum, itu hikmahnya adalah keadilan. Kalau hukum tidak sampai keadilan, maka dia baru teks hukum, informasi hukum, dan ilmu hukum, tapi bukan hikmah hukum. Hikmahnya ekonomi adalah kesejahteraan yang merata. Nah, ketika ahli ekonomi cuma memelaratkan rakyat, kemudian menghisap dari bawah ke atas bukan atas ke bawah, maka teori ekonomi itu tidak sampai kepada hikmat ekonomi. Sekarang politik itu apa? Hikmahnya politik adalah penataan kenegaraan dalam sebuah sistem sehingga melahirkan ketertiban toto tertem kerto Rarjo. Tapi ketika politik ini menjadi politisasi dan dipolitisir, akhirnya politik artinya ngakali. Oh, saya dipolitiki, berarti dia baru diakali. Tapi mencari orang yang diakali di Jakarta ini sudah sulit, karena masing-masing orang sudah bisa mengakali sendiri. Jadi politik itu esensinya di situ. Kalau politisi di situ dia pahlawan, Pak, pahlawan. Saya masih ingat pada waktu saya kecil, kalau ada anggota parlemen datang ke desa saya, dielu-elukan oleh orang sekampung. Sekabupaten turun semua. Ini Kiai Wahid Hasyim anggota parlemen mau datang, kita datang semua, naik cikar, naik dokar. Sekarang Pak datang, ya paling dimintai uang. Mana kemarin itu? Waktu caleg kok belum lunas, ini bagaimana kan? Jadi ini sama-sama politisi loh Pak, tapi politisi yang sampai kepada hikmahnya dan politisi yang sampai kepada action berdasarkan nafsunya masing-masing. Hikmah itu besar, kebijaksanaan. Jadi bijaksana, jangan maunya sendiri, dan jangan lempar tanggung jawab. Kalau pemimpin lempar tanggung jawab, dia bukan pemimpin tapi pemain, bukan pemimpin. Kenapa tidak diambil tanggung jawab itu? Saya tidak tahu, saya bersih. Bersih apa tidak? Ya rakyat yang bilang bersih. Kok dia bilang sendiri bersih? Nah, jadi antara pemain dengan pemimpin ini cuma sedikit saja bedanya Pak. Kalau pemimpin itu memimpin kita semua, kalau pemain sedang mempermainkan kita semua. Hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Saya pernah usul kepada Bapak Presiden, tapi yang usul saya ya tidak didengar Pak, usulnya apa. Pak, Indonesia ini yang pilihan langsung asalnya kan cuma parlemen. Kalau ditambah ya pilihan presiden saja, yang lain-lain itu perwakilan aja. Untuk memasukkan kata-kata hikmat perwakilan. Coba sekarang pilkada di mana-mana hanya menyibukkan MK saja, Pak. Kata Pak Mahfud, 67% pilkada bermasalah. Dan masalahnya bukan hanya politik, ya ekonomi, karena sedotan dana baik di KPU maupun di kandidatnya. Belum orang-orang itu tidak mau milih kalau tidak 20 ribuan. Itu saja kalau dinaiki orang pindah, Pak. Ini bukan pengalaman loh ya. Atau dari sana diterima, akhirnya dia tidak milih Pak, karena mangkel. Nah, ini kan sebenarnya kita mengingkari filosofi kita sendiri. Terus yang kelima lebih dahsyat lagi,
keadilan sosial. Keadilan sosial itu komprehensif loh Bu, karena sosial itu ya hukum, ya pendidikan, ya perlindungan, ya ekonomi, ya segala macam, kesehatan, itu sosial. Jadi yang namanya keadilan sosial adalah keadilan komprehensif. Perkara orang kaya atau miskin jangan ditentukan oleh adil apa tidak, tapi ditentukan kapasitas dia di dalam menjalankan kehidupan. Coba. Jadi saya selalu katakan, orang-orang Islam, orang-orang seluruhnya yang beragama, orang-orang Indonesia sudah jangan ragu-ragu kepada Pancasila itu. Nah, sudah, ini satu bagian. Bagian yang kedua, hari ini kita sedang ragu terhadap Pancasila. Alasannya, ternyata dari hari ke hari Pancasila tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Kita sedang ragu terhadap Pancasila. Alasannya, ternyata dari hari ke hari Pancasila tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Padahal ini bukan Pancasilanya yang salah. Pancasila tadi belum perfect di dalam tata laksananya. Seperti yang tadi saya katakan kepada Ibu Mega dan disetujui. Inilah masalah-masalahnya. Cuma setiap filosofi bangsa tidak bisa selesai dengan sendirinya tanpa diwadahi sistem kenegaraan yang menjamin terselenggaranya filosofi itu. Nah, yang menjamin terselenggaranya ini undang-undang dasar. Kurang banyak kasih undang-undang. Kalau harus diubah itu yang mepet saja, yang memang sangat diperlukan saja. Karena kondisinya memang sudah mendesak. Ya, yang dimainin itu pada tingkat undang-undang, jangan pada tingkat undang-undang dasar. Para bapak, sayangnya dulu P4 Pancasila dan UUD 45 yang di P4-kan itu hanya artifisial, tidak dihayati apalagi dilakukan. Karena yang ngasih ceramah sama yang diberi ceramah itu aslinya sama bohongnya, Pak. Ya, tapi karena ada dananya ya enggak apa-apa, mari kita bohong bersama. Nah, sayangnya di situ. Satu. Yang kedua, partai itu ketika itu 3 sebenarnya sudah bagus. Tapi karena tidak dikasih bagian wewenangnya tersentral di atas, sementara 3 partai itu hanya legalisator, bukan legislator, maka terjadilah dobrakan reformasi itu. Jadi masalah-masalah sejarah ini harus diberitahukan kepada anak-anak muda. Tidak ada negara di dunia yang maju tanpa civic education. Tidak ada. Ambil mulai Australia sampai Amerika, semua negara dia punya civic education. Untuk dia tahu sejarah bangsanya, untuk dia tahu kemana saya akan memimpin bangsa ini dan apa karakternya. Sementara sekarang tidak diajarkan atas dasar demokrasi. Dan demokrasi sekarang sudah menjadi industri, namanya industri demokrasi. Kenapa? Karena dia lahir pada saat rakyat masih miskin, Pak. Sebenarnya kalau rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup ekonomi, cukup pendidikan, cukup kesehatan, cukup perlindungan hukum, demokrasi itu akan datang secara natural, pelan-pelan. Tapi ketika dia di-drop dalam keadaan orang itu susah makan, Pak, maka demokrasi akan ditukar dengan sembako di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.